Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini di mata kuliah tafsir ayat-ayat akidah pada pertemuan yang keempat, di mana materi yang akan kita sampaikan adalah ayat-ayat tentang malaikat. Pertama, yang perlu kita pahami adalah definisi malaikat. Mahuwal malaikah. Apa yang dimaksud dengan malaikat? Maka di sini dijelaskan bahwa malaikat adalah makhluk yang tercipta dari cahaya, yang patuh serta tunduk terhadap perintah Allah, dan kemudian tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dalam artian apa? Bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang secara penciptaan Allah jadikan daripada cahaya, dan kemudian melalui penciptaan tersebut terbentuklah sosok yang mulia dan kemudian tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kemudian berikutnya hukum beriman kepada malaikat, ya. Maka sama-sama kita ketahui bahwasanya di antara rukun-rukun iman yang wajib kita imani sebagai hamba Allah yang beriman, maka di antaranya adalah al-imanu bil malaikah, yaitu beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Maka perintah beriman kepada malaikat hal ini tertuang yang pertama yaitu dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad adalla dhalalan ba'idah." Maka siapa yang kufur kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan kepada hari akhir, maka mereka sudah tersesat sangat jauh. Dari penyampaian ayat ini terkait hukum beriman kepada malaikat, maka menjadi sebuah kewajiban bagi seorang hamba Allah yang beriman, ya, untuk mengimani tentang keberadaan malaikat. Maka dalam hal ini kita lihat penjelasan ayat tersebut, iman kepada malaikat adalah bahagian daripada rukun iman, yang artinya tidak sah iman seorang hamba Allah tanpa dia mengimani adanya malaikat, ya. Maka iman seorang hamba Allah tidak sempurna tanpa dia mengimani tentang keberadaan malaikat-malaikatnya Allah. Maka dalam hal ini Ibnu Katsir berkomentar, siapa yang tidak beriman kepada malaikat maka dihukumi kafir. Artinya apa? Bahwa keimanannya tidak sempurna. Kemudian dari Khazin, beliau menyampaikan yang tidak beriman kepada malaikat masuk pada kategori kelompok orang-orang Yahudi, ya. Jadi kalau Imam Khazin menyampaikan alladzina la yu'minuna bil malaika fakanu yahudiyan, maka siapa yang tidak beriman kepada malaikat maka mereka masuk pada kelompok pengikut-pengikut agama Yahudi. Ibnu Jarir beliau menyampaikan, siapa saja yang tidak beriman kepada malaikat maka harus diperangi, muharaban bih. Artinya apa? Bahwa orang yang mengingkari tentang keberadaan malaikat, maka yang demikian itu boleh atau juga diperintahkan untuk dibunuh atau diperangi. Maka melalui penjelasan ayat ini sangat jelas bagi kita semua terkait hukum beriman kepada malaikat adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, dan kemudian dengannya pula sempurna keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya malaikat adalah utusan Allah.
Secara garis besar, maka utusan Allah itu terbagi kepada dua. Yang pertama, yaitu utusan Allah kepada para rasul atau nabi, yaitu malaikat. Ya, pertama, yang menjadi utusan yang diutus oleh Allah kepada para nabi dan rasul, maka mereka adalah para malaikat. Dan kemudian ada yang menjadi utusan Allah kepada manusia, yaitu untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan agama yang datang daripada Allah, maka mereka ini adalah para rasul-rasul Allah. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Dari ayat ini kita pahami bahwasanya utusan Allah itu tadi kembali terdapat dua golongan. Yang pertama, utusan Allah secara langsung kepada para rasulnya, yaitu malaikat, dan kemudian utusan Allah kepada umat manusia, itu para nabi dan rasul. Berikutnya tertuang dalam surah Asy-Syura ayat 5, yaitu bahwa malaikat adalah makhluk yang paling mulia, yang memiliki sifat yang mulia, ya, yang memiliki banyak keutamaan. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada surah Asy-Syura yang tertuang dalam slide ini, takadus samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Maka dalam ayat ini kita lihat bahwa di antara sifat malaikat-malaikat yang menunjukkan kemuliaan mereka, yaitu konsistensi mereka untuk senantiasa bertasbih mensucikan Allah, ya. Maka mereka memiliki sifat yusabbihuna bihamdi rabbihim, ya, yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mensucikan Allah, yang mungkin sifat seperti ini belum tentu bisa dilakukan oleh manusia seutuhnya, ya. Kemudian juga di samping malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah, maka malaikat juga memiliki kebiasaan meminta ampunkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Maka ketika ada di antara manusia tersebut yang beriman kepada Allah, ya, yang benar-benar mengesahkan Allah, yang senantiasa berbuat amal saleh, maka para malaikat ini suka mendoakan orang tersebut, dan tentunya doa tersebut terhimpun berupa memohon pengampunan kepada Allah terhadap dosa daripada orang-orang yang ia anggap layak untuk mendapatkan doanya, ya, tentunya daripada ukuran kesolihan seorang hamba Allah. Maka dapat kita lihat penjelasan ayat tersebut. Imam As-Sa'di beliau menyampaikan, malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah. Mereka tidak melewatkan waktu sedikit pun untuk selalu bertasbih, ya. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, mereka masuk ke Baitul Ma'mur dan kemudian beramal ibadah di dalamnya, ya. Maka salah satu di antara amal ibadah yang mereka lakukan adalah bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah hatta yaumil qiyamah, sampai tibanya hari kiamat. Kemudian malaikat senantiasa mendoakan kebaikan bagi penduduk bumi. Dan kemudian ada juga hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan malaikat. Hadis ini disampaikan oleh Abi Dzar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kalami afdal. Maka pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang perkataan yang paling baik, maka beliau menjawab, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdih, ya. Yaitu perkataan yang senantiasa diucapkan oleh para malaikat, yaitu subhanallah wa bihamdih. Kemudian berikutnya, sekalipun kita kenal bahwasanya malaikat tersebut adalah
makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang agung. Namun ternyata malaikat juga dalam penjelasan Al-Quran menjadi sosok yang begitu kejam, ya. Hal ini tertuang dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Maka ternyata di antara malaikat, walaupun mereka tercipta daripada cahaya dan kemudian dikenal dengan perilakunya yang agung, akan tetapi di sebalik itu, ya, sesuai dengan porsi tugas masing-masing yang Allah embankan kepada mereka, maka salah satu malaikat yang diamanahkan sebagai penjaga neraka yang kita kenal dengan istilah malaikatuz zabaniyah, ya. Maka ternyata mereka memiliki sifat yang kasar, ya, sifat yang keras, sifat yang kejam, ya. Yang ini membuktikan apa? Bahwa walaupun malaikat tersebut dikategorikan sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang tercipta daripada cahaya, dan kemudian terkenal dengan sosoknya yang mulia, ya, sosoknya yang merupakan yang tidak pernah membangkang terhadap peraturan Allah. Namun ternyata ketika mereka diamanahkan pada pekerjaan yang membutuhkan untuk mereka tegas, kejam, ya, keras, maka mereka sesuai dengan porsi itu, ya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa adanya malaikat-malaikat Allah yang mereka itu memiliki sifat yang kasar, yang keras, yang kejam ketika mereka diamanahkan untuk menyelesaikan tugas yang memang di dalam tugas tersebut dibutuhkan ketegasan, dibutuhkan kekejaman, dan memang harus berlaku kasar, ya. Terutama itu malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan sebagai penjaga penghuni-penghuni neraka, ya. Jadi dalam penjelasan ayat ini, maka Ibnu Katsir menyampaikan mereka adalah malaikat zabaniyah, sosok yang kuat, menyeramkan, kejam perlakuannya terhadap seluruh penghuni neraka. Al-Imam Al-Qurtubi beliau menyampaikan mereka adalah malaikat zabaniyah yang paling besar sosoknya di antara para malaikat yang paling kejam perlakuannya terhadap penghuni neraka. Ini gambaran tentang materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan tentang ayat-ayat malaikat dalam Al-Quran. Kita uraikan 4 ayat tadi, dan semoga ini menjadi pembuka, ya, bagi kita semua untuk melanjutkan memperdalam materi perkuliahan ini melalui sesi diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.